Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Hai, Ya, halo Bu Sadra juga. hai. Hari ini kita kedatangan seorang HR consultant yang cukup senior, gitu ya, udah cukup berpengalaman di dunia HR. Beliau, saya udah kenal cukup lama di dunia HR consultancy. Beliau memang banyak berkecimpung di dunia konsultansi dan lama di konsultan-konsultan internasional. Dan saat ini beliau adalah seorang coach untuk especially di daerah ranah emotional intelligence. Nah, saya hari ini mau coba ngobrol-ngobrol dengan Bu Sadrah, gitu ya, saya panggilnya Bu Sadrah, terkait bagaimana kita semua yang work from home atau pekerja-pekerja yang lagi work from home bisa menyikapi kondisi ini dengan lebih secara emotional intelligent, gitu mungkin. Secara emotionally intelligence ya. Oke, terima kasih Bu Sadrah udah mau nyempatkan waktu nih buat Sama-sama. ngobrol-ngobrol singkat. Mudah-mudahan sesi ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin, amin, amin. Bu Sadra, gimana Bu? Sekarang kondisinya work from home terus? Iya, staying at home, working from home, anything and everything from home. Tentunya keluarga juga di rumah Bu ya. Mudah-mudahan Di rumah. Semua sehat semua. Di rumah, ya. Kita doakan juga teman-teman semua sehat semua ya yang mendengarkan nantinya. Sehat semua. Berarti kalau sekarang lebih banyak aktivitasnya ngapain aja nih Bu? Di rumah. Jadi di rumah lebih produktif atau malah lebih kurang produktif kalau dari Ibu sendiri? Di rumah lebih produktif sebenarnya. Nggak gitu. tahu produktif apa nggak, lebih banyak yang dilakukan yang pasti. Karena less commuting mungkin ya? Ada beberapa yang memang harus dirubah kan. Kebiasaan-kebiasaan, scheduling, semuanya emang harus berubah ya, apa boleh buat. Lebih sibuk sih, lebih sibuk. Lebih gitu, sibuk karena, ya? Kayak pembantu kan. Lebih capek, Bu? Fisik ya. Oh. Otak agak istirahat sih. Kalau saya pribadi setelah work from home justru malah lebih capek, Bu. Secara fisik maupun secara mental. Mungkin karena bisnis juga impact. Nah, iya. Koordinasi secara antar tim juga harus virtual kan, jadi harus banyak melakukan virtual seperti ini. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan pertama, Bu. Silakan. Jadi, kan teman-teman mungkin banyak sekarang yang work from home nih Bu ya, mungkin banyak yang work from home dan sekarang mungkin teman-teman rata-rata udah jalan sekitar 3 mingguan nih. 3 minggu, masuk minggu keempat ya. Ya, ada minggu keempat. Dan yang Ibu amati dari sisi seorang praktisi HR gitu ya, apa Bu yang Ibu amati dari sisi produktivitas karyawan gitu yang kerja dari rumah ini Bu? Kalau saya tidak melakukan risetnya, tapi banyak ngobrol dengan para praktisi HR, baik di WhatsApp group maupun telepon, karena banyak yang konsultasi juga. Kesibukan karyawan justru meningkatnya ke hal-hal yang bikin mereka panik, karena nggak terbiasa. Jadi orang HR tuh banyak ditelepon, ditanya, ini terus gimana dong? Terus kita mau pakai Zoom. Ya, pakai Zoom gimana nih? Data-data kan ya di kantor semua. Jadi gimana nih? Karena ya, jadi orang HR-nya lebih banyak menerima pertanyaan dari para karyawan yang sebenarnya datangnya dari rasa kesal. Kan kalau misalnya Ray atasan saya, terus saya karena satu dan lain hal work from home selama 2 hari. Itu kan enteng. Paling saya telepon Ray, ini dong, tolong datanya di email dulu sama saya, nanti gini. Nah, ini kan situasinya beda banget. Kita terpaksa work from home. Dan semua orang terpaksa, Bu ya? Terpaksa. Belum lagi berita-berita bikin kita depres. Belum lagi batasan-batasan di kompleks perumahan gitu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang membuat teman-temannya orang HR itu tertekan, sehingga pertanyaan yang kelihatannya melelahkan teman-teman HR adalah cara bertanyanya, gitu. Jadi kayak setengah protes kan kalau gitu. Sebenarnya nggak protes sama orang HR-nya, protes sama situasi. Tapi karena situasi kayak gini, jadi emosi seringkali memuncak hanya karena keliru jawab misalnya. Gitu. Apalagi jadi, kalau jawabnya via WhatsApp nanti salah komunikasi gitu Bu ya? Itu dia. Kan titik komanya juga kan kalau di WhatsApp sangat perlu diperhatikan gitu. Beda titik, beda koma, beda tanda kutip juga bisa, apaan sih maksud lo gitu. Padahal ya maaf ya gue salah ketik gitu. Enggak, lo gak salah ketik lo gitu. Jadi emosi sih dari teman-teman HR yang dirasakan
lebih berat di emosi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan biasa, cuma ditanyakan dalam keadaan stres, panik jadinya gitu ya. Memuncak. Dan HR bisa jadi nggak tahu jawabannya juga saat ini. Bisa jadi. Dan HR juga kan misalnya gini, saya ditanya, oh sebentar ya kalau itu saya belum tahu, nanti saya tanya dulu sama bapak siapa gitu. Gitu aja nggak tahu sih gitu. Emang nggak tahu, gitu. Emang HR-nya nggak tahu gitu. Kan HR tidak harus tahu segala sesuatu, toh? Iya. Dan kondisi gitu, seperti ini tidak ada yang mempersiapkan juga kan, maksudnya baik sales, HR, operation, bahkan CEO pun juga tidak menyangka bisa seperti ini gitu kan? Iya, yang paling pusing sebenarnya business owner sih, Ray. Kan mereka saya sebagai orang HR misalnya hanya perlu mengatur, memastikan si A kerja di rumah, targetnya hari ini itu dan segala macam. Tapi CEO, owner kan gila, gue menggaji bulan depan perlu ada 3 miliar, gimana dapatnya kan, jadi mereka lebih pusing gitu. Iya. Menurut saya sih ya, business owner lebih pusing. Mungkin kalau saya boleh nanya Bu, terkait HR gitu ya. Kalau terkait HR pasti kan ada positif dan ada negatifnya nih kondisi seperti ini gitu kan. Kita selalu melihat, kita juga berusaha untuk meminta orang-orang, terutama HR dalam hal ini, melihat aspek ini dari sisi positif dan negatifnya. Tadi kita udah sempat bahas bahwa negatifnya bahwa memang semua panik, semua kerja dari rumah gitu. Tapi ada nggak sih Bu dari sisi perspektif seorang HR positifnya dari ini semua gitu? Kalau saya sebagai orang HR positifnya apa ya, learning opportunity sih, bahwa maksudnya bukan learning opportunity sih, forced learning opportunity. Jadi belajar yang kudu dipaksa gitu. Jadi positifnya adalah kita selalu ini pribadi ya, jadi saya tidak melakukan research ini. Jadi saya melihat saya dan teman-teman tuh, oh iya ya ternyata, oh iya ya gitu. Bahkan ada teman HR yang mirip-mirip dengan saya usianya, nggak ngerti gimana pakai Zoom, nggak ngerti gimana download Zoom. Jadi mesti belajar itu. Kemudian ada yang, oh iya ya, gila emosi gue selama ini emang meningkat ya gitu. Jadi banyak pembelajaran yang hubungannya sama emosional. Memang ini sulit. Kata beberapa teman, ada yang bilang gini, orang sales mah enak, gampang dipahami situasi lagi kayak gini, sales susah. Kalau orang HR kan kliennya seluruh masyarakat kantor gitu. Tetapi dengan demikian menurut saya, hemat saya, there is always opportunity to learn. There's always opportunity to learn. Dan dari pengamatan juga yang cuma sepintas sekitar 1 bulan terakhir, minimal ada 3 emotional intelligence yang kita pelajari secara pengalaman. Nggak dari buku, nggak dari seminar, nggak dari artikel. Ngalamin sendiri bagaimana mempelajari 3 hal ini, 3 emotional intelligence yang penting ini ketika work from home. Gitu kalau menurut saya. Nah, 3 hal itu adalah self-control, kemudian tolerance, dan respect.